Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Wicaksono. Di sini saya bersama teman saya bernama Raka Jodikanyo ingin mempresentasikan bisnis kami, yaitu rencana bisnis fashion lokal. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneur. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama yaitu executive summary. Satu, usaha ini bergerak di bidang fashion lokal berbasis streetwear dan casual. Lalu kedua, permasalahan pasar. Masih terbatasnya brand lokal yang konsisten dalam kualitas dan identitas merek. Ketiga, ada solusi bisnis, yaitu menghadirkan produk fashion berkualitas dengan desain relevan dan harga terjangkau. Yang keempat, ada target pasar. Target pasar utama adalah konsumen usia 17 sampai 35 tahun. Lalu selanjutnya, keunggulan utama terdapat pada desain original dan pendekatan produksi berkelanjutan. Terakhir, proyeksi keuntungan menunjukkan pertumbuhan positif selama 5 tahun. Next, ada background, yaitu satu, industri fashion merupakan salah satu sektor kreatif dengan pertumbuhan yang stabil. Kedua, perkembangan e-commerce mendorong meningkatnya konsumsi produk fashion lokal. Ketiga, tren streetwear dan casual wear semakin diminati oleh generasi muda. Yang keempat, kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis fashion lokal. Next. Selanjutnya ada vision dan mission. Yang pertama, vision menjadi brand fashion lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat nasional. Yang kedua, ada mission. Yang pertama, menghasilkan produk fashion berkualitas dan inovatif. Kedua, mengoptimalkan pemasaran digital. Ketiga, memperdayakan tenaga kerja lokal. Oke, next. Selanjutnya ada business objective, yaitu jangka pendek, memenuhi produksi dan penjualan pada tahun pertama, mencapai titik impas, BEP. Yang kedua ada jangka menengah, yaitu meningkatkan volume jualan dan perluasan pasar. Next. Selanjutnya ada business benefits. Yang pertama, bagi konsumen mendapatkan produk fashion berkualitas dengan harga terjangkau. Kedua, bagi masyarakat, yaitu membuka peluang kerja dan mendukung UMKM. Ketiga, bagi lingkungan, yaitu mendorong praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, bagi investor, yaitu memberikan potensi keuntungan jangka menengah. Next. Selanjutnya ada business advantage. Yang pertama, desain produk yang original dan mengikuti tren. Kedua, ada kualitas bahan yang terjaga. Tiga, strategi pemasaran berbasis media digital. Yang terakhir, harga yang kompetitif dibanding pesaing. Next. Produk description. Yang pertama, produk utama meliputi kaos, hoodie, dan jaket. Kedua, produk ditunjukkan untuk kebutuhan fashion sehari-hari. Lalu yang terakhir, nilai tambah produksi atau nilai tambah produk terletak pada desain eksekutif dan limited edition. Next. Produk konsep. Mengandung konsep streetwear modern, desain terinspirasi dari tren global dan budaya lokal. Tiga, fokus pada kenyamanan dan estetika.
Next, cost production. Yang pertama biaya bahan baku kain dan aksesoris, 2 biaya tenaga kerja produksi, 3 biaya operasional dan distribusi, 4 pengendalian biaya dilakukan untuk menjaga efisien. Oke, next, selanjutnya akan dikerjakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya menjelaskan tentang market research dan analisis. Yang pertama adalah target konsumen didominasi oleh generasi muda. Di zaman sekarang pastinya style atau streetwear itu diminati oleh generasi muda. Mungkin di era 2000-an bahkan 90-an. 90-an bahkan 2000-an. Pola konsumsi bergeser ke pembelian online. Semakin bertambahnya zaman, yang dulu adalah orang kalau mau beli atau customer kalau mau beli itu harus ke offline store atau toko, sekarang bergeser ke pembelian online karena yang pertama efisien, yang kedua tidak lagi mengurangi waktu. Fashion menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada market size. Pasar fashion nasional memiliki potensi besar. Target pasar awal difokuskan pada wilayah perkotaan. Segmentasi dilakukan berdasarkan usia dan gaya hidup. Kompetitor analisis. Pesaing terdiri dari brand lokal dan produk impor. Kelebihan pesaing, brand awareness lebih tinggi. Kelemahan pesaing, harga relatif lebih mahal. Yang selanjutnya adalah market segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation, usia, pendapatan, dan gaya hidup. Targeting, konsumen muda usia 18 sampai 35 tahun. Positioning, brand fashion lokal yang trendy dan berkualitas. Marketing plan. Yang pertama adalah promosi melalui medsos, Instagram dan TikTok, kerjasama dengan influencer, strategi harga terjangkau untuk penetrasi pasar. Selanjutnya adalah marketing budget. Anggaran iklan digital, biaya endorsement dan promosi. Yang terakhir adalah produksi konten pemasaran. Bisnis finansial projection. Proyeksi penjualan meningkat setiap tahun. Biaya operasional relatif stabil. Laba bersih menunjukkan tren positif selama 5 tahun. Investment Visibility Analysis. Net Present Value (NPV) bernilai positif. Break-even point (BEP) diperkirakan tercapai pada tahun kedua. Payback period PBB sekitar 3 tahun. Business Risk Analysis. Risiko perubahan tren fashion. Yang kedua adalah risiko keterlambatan produksi. Strategi mitigasi melalui riset pasar dan kontrol kualitas. Conclusion. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bisnis ini layak dijalankan. Potensi pasar besar yang mendukung keberlanjutan usaha. Bisnis ini juga layak dipertimbangkan sebagai peluang investasi. Sekian dari kami. See you dan terima kasih.